Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Septia Haryani, NIM 1901040005, jurusan Biologi, kelas 7A, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekstraksi DNA. Sebelum melaksanakan proses PCR, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana proses ekstraksi DNA secara baik dan benar. Karena apabila DNA-nya berkualitas baik, akan berpengaruh pada proses PCR dan identifikasi hasil PCR. DNA dan RNA yang diekstraksi dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu dari sel prokariot maupun eukariot. Selanjutnya ada definisi dari ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA ini bisa disebut juga dengan isolasi DNA yang disertai dengan purifikasi DNA. Di mana isolasi DNA bertujuan untuk memperoleh DNA yang sebanyak mungkin, sedangkan untuk purifikasi DNA bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi dari DNA yang sudah diisolasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstraksi DNA merupakan pemisahan DNA dari sel dan memisahkannya dari cairan seluler, protein, serta komponen lainnya, sehingga kita dapat memperoleh DNA yang murni tanpa campuran debris-debris yang lainnya. Proses ekstraksi DNA ini bisa dilakukan dari berbagai sumber, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, contohnya seperti rambut, darah, kuku, tulang, dari bakteri maupun dari tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari ekstraksi DNA. Proses ekstraksi DNA ini memiliki 3 proses. Yang pertama ada lisis, yaitu perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Kemudian ada presipitasi, yaitu proses pengendapan DNA. Dan yang terakhir ada purifikasi, yaitu pemurnian hasil ekstrak DNA. Proses pertama pada ekstraksi DNA yaitu ada pelisisan. Pelisisan ini dilakukan pada membran dan nukleus karena memang DNA dapat berasal dari membran dan berasal dari nukleus. Membran sel harus dipecahkan terlebih dahulu untuk memperoleh komponen-komponen yang lainnya termasuk DNA. Pelisisan membran dan dinding sel dapat dilakukan secara 2 cara, yaitu fisika dan kimia. Namun pada pelisisan membran nukleus hanya dapat dilakukan secara kimia. Dengan proses mekanik atau fisika bisa menggunakan blender, mortal, sonifikasi, dan lain-lain. Kemudian untuk proses lisis secara kimia bisa menggunakan deterjen, yaitu sodium dodesil sulfat atau SDS, ada lauryl sulfat, dan ditambahkan dengan pelarut organik, contohnya seperti kloroform. Pelisisan secara kimia juga dapat dilakukan dengan menggunakan enzim, di mana enzim ini akan melisiskan atau menargetkan ikatan asam amino secara spesifik. Contohnya yang pertama ada enzim proteinase K yang akan melisiskan sel hewan, kemudian ada selilase yang akan melisiskan sel tumbuhan. Selanjutnya ada litikase yang akan melisiskan yeast. Kemudian yang terakhir ada lisosim yang akan melisiskan bakteri gram positif. Setelah proses pelisisan di mana semua material seluler akan keluar dari sel, namun yang kita butuhkan hanya DNA. Maka kita akan melakukan proses presipitasi, di mana proses presipitasi ini kita akan memisahkan DNA dari debris seluler, contohnya seperti protein, lipid, komponen organik, dan anorganik. Proses presipitasi ini bisa dilakukan dengan pertama ada sodium ion,
di mana ion sodium ini akan menetralkan muatan negatif pada molekul DNA sehingga molekul DNA tersebut tidak akan terlarut pada air. Selanjutnya bisa dengan menggunakan alkohol, contohnya etanol. Nah, alkohol ini akan mengendapkan molekul-molekul DNA. Hal ini terjadi karena memang DNA itu tidak terlarut pada alkohol. Selanjutnya akan ditambahkan dengan protease, di mana protease ini akan mendegradasi DNA yang telah terasosiasi bersama dengan protein atau molekul protein yang lainnya. Dan yang terakhir ada filtrasi untuk memisahkan molekul DNA tersebut. Nah, proses presipitasi ini sangat penting dikarenakan kita memerlukan DNA yang murni karena akan mempengaruhi proses analisis pada PCR. Proses pemurnian DNA ini juga sangat penting karena akan mempengaruhi proses penyimpanan DNA ini sehingga DNA bisa disimpan secara lama dan tidak rusak. Selanjutnya yaitu purifikasi atau tahap akhir dari ekstraksi DNA yang berfungsi untuk menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan. Setelah DNA terpresipitasi, DNA kemudian akan dicuci dengan isoprotanol atau absolut etanol, di mana purifikasi tersebut akan menghilangkan debris seluler dan material-material yang tidak diinginkan yang masih tersisa seperti deterjen dan lain-lain. Kemudian setelah DNA dipurifikasi, DNA akan disimpan dalam air untuk disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Ada beberapa aplikasi dan manfaat dari ekstraksi DNA yang pertama yaitu untuk mendapatkan sampel yang berkualitas baik. Nah, untuk sampel yang berkualitas baik ini juga akan mempengaruhi proses analisis pada PCR. Kemudian ada analisis genetik yang digunakan untuk tujuan ilmiah, medis atau forensik. Kemudian ilmu forensik perlu untuk memulihkan DNA untuk mengidentifikasi individu. Kemudian ada aplikasi di bidang diagnostik untuk membantu menegakkan diagnosis pasien melalui pemeriksaan laboratorium. Contohnya seperti isolasi RNA virus influenza, kemudian isolasi RNA virus hepatitis, isolasi DNA mikrobakterium tuberkulosis yaitu MTB. Kesimpulannya adalah yang pertama, tujuan utama dari ekstraksi asam nukleat adalah untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Dengan memperoleh DNA atau RNA yang murni, maka akan diperoleh bahan DNA yang digunakan untuk sebagai sampel untuk pemeriksaan analisis molekuler tahap selanjutnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah terdapat 3 prinsip utama dalam ekstraksi DNA, yaitu yang pertama ada penghancuran atau lisis, yang kedua ada presipitasi DNA, dan yang terakhir adalah pemurnian DNA. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.